Shalom, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kita bersyukur buat kesempatan yang indah di pagi hari ini. Kita siapkan hati dan hidup kita untuk kita menerima berkat firman Tuhan. Dan kita rindu biarlah hati kita semakin hari semakin dilembutkan. Sehingga firman-Nya akan terus mendarat dalam kehidupan kita. Kita akan pujikan bersama, Bapa lembutkanlah hatiku. Ucap syukur Tuhan, terima kasih Bapa. Sudah layak akan ibadah kami percaya Tuhan. Setiap pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, saatnya hari ini Tuhan kami mau menerima berkat firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mengurapi, sudah memberkati hamba-Mu Bapak Gembala yang jadi saluran berkat bagi kami hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga sudah mengurapi kami semua Tuhan. Biarlah kami hari ini terberkati dengan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu hari ini menjadi petunjuk bagi kami Tuhan, bagaimana kami dalam keseharian kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih doanya Pak Reno. Selamat pagi semua saudaraku. Saudara, shalom.
Baik, hari ini saudara-saudara, gereja tertentu itu sudah memasuki masa prapaskah ya. Ada yang melaksanakan puasa, pantang dan lain sebagainya. Tergantung dari apa yang diyakini dan tradisi gereja masing-masing. Puji Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah uniknya keindahan gereja Tuhan ketika memperingati, merayakan suatu perayaan penting, momen kekristenan yang khusus, ya dilaksanakan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Dan saya katakan puji Tuhan, itu bagus sekali. Hari ini saya juga ingin mengajak kita semua, saudara-saudara, bagaimana kita mempersiapkan diri menyambut Paskah itu. Dimana ketika bicara Paskah itu ada hal-hal penting. Yang pertama adalah bagaimana Yesus mengalami sengsara, kemudian dia harus sampai mati. Apa makna mati selama beberapa hari ke depan di dalam ibadah-ibadah ini, saya ajak kita sama-sama memahami. Karena saya telah memberikan penjelasan ya hal-hal yang substansial di dalam iman Kristen. Yang seringkali orang menanggapi kata mati itu apa, nanti melebarnya Yesus tuh mungkin tidak mati beneran. Ada yang mengatakan mati suri, yang kemudian nanti dia bangun terus jalan sampai ke India Selatan ya, ke Madras sana. Dan kemudian diyakini ada makam yang panjang gitu. Dan mereka meyakini bahwa itu adalah makamnya Yesus. Ya, macam-macam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah itu sebabnya nanti sampai suatu saat saya akan ajak saudara mengerti, memahami betul mati itu apa. Secara garis besar saya sudah sampaikan. Kata mati identik dengan MAUT, maut. Dan kenapa Yesus mati? Apakah karena disebabkan Yudas yang melakukan itu? Harus Yudas. Sehingga di dalam pemikiran predestinasi itu seolah-olah bahwa semua itu ditentukan. Memang Yudas jadi harus jahat dan seterusnya. Kemudian ada suatu pemikiran lagi tentang adanya the gospel of Judas, Injil Yudas. Di mana seolah-olah di situ ditampilkan Yudas itu harus menjadi pahlawan. Karena kalau tidak Yudas mengkhianati, tidak ada korban Yesus. Dan apakah benar demikian? Di dalam iman yang kita yakini, itu semua nanti menjadi bagian-bagian penting pada masa Prapaskah. Prapaskah itu untuk kita betul-betul memahami sehingga kita Kristen itu mengalami Injil di dalam kehidupan kita. Hari ini yang saya ajak saudara melangkah untuk memahami apakah sebetulnya Injil yang dalam bahasa aslinya itu disebut Evangelion, yang maknanya adalah kabar gembira, kabar bahagia. Apakah Injil yang kita pahami itu sama dengan pemahaman yang ditampilkan oleh kepercayaan lain? Nah ketika bicara kepercayaan untuk iman agama lain, saya mau katakan kita tidak mencelah mereka. Silakan, sah-sah saja. Tetapi apakah kita mengiyakan? Nah ini yang harus kita pikirkan. Tentu kita harus punya pendirian di dalam iman Kristen. Ketika pemahaman bahwa tiap kitab itu ada yang bawa. Taurat itu Musa, Zabur atau Mazmur atau Paslem ya, itu adalah Daud. Kemudian ketika masuk ke Injil itu yang membawa adalah Yesus. Yang kemudian mungkin disebut Isa Al-Masih. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian kitab-kitab lain yang bawa ini. Saya tidak tahu bagaimana mereka mempunyai kesimpulan seperti itu, ya silakan, saya juga tidak mau tahu. Tetapi ketika sampai pada poin, apakah Yesus membawa Injil? Nah di sini yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi iman kekristenan kita. Apapun denominasi kita. Entahkah Katolik, entahkah Ortodok, entahkah Protestan, entahkah berbagai macam denominasi. Yang sangat-sangat mempercayai bahwa Sang Kristus Yesus adalah juru selamat itu. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita sampai kepada satu prinsip ini. Apakah betul Yesus membawa Injil? Ini nanti yang akan kita ajak sama-sama kita belajar, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau memang tidak, apa yang dimaksud dengan Injil itu? Kemudian korelasinya apa dengan kekristenan kita?
Ini supaya kita jelas. Tapi saya ajak saudara masuk pada introduction ya, yang terambil dalam pembacaan kita ini Amsal Soleman pasal 12 ayat 6 dan 7. Silakan Pak Yohanes Widodo. Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi, tetapi rumah orang benar berdiri tetap. Puji Tuhan, amin. Perkataan orang fasik, saya rilis sekali lagi, menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Nah, apa yang jadi perkataan kita? Ini dulu. Pak, apa ini ada kaitannya dengan pantang bicara, Pak? Boleh. Kalau urusan pantang bicara, apa artinya hati-hati kalau ngomong? Ya. Apakah itu harus di sebelum Paskah atau Prapaskah saja? Ya sebenarnya tiap hari. Ya, semua keluarga besarku dimanapun berada. Ya, puji Tuhan. Setiap saat, apa yang jadi perkataan kita, itu akan menentukan. Mulut orang jujur menyelamatkan orang. Jujur, benar, kudus, suci. Saya melihat ini satu kelompok. Jujur. Apa jujur itu tidak pernah salah sama sekali. Tidak ada orang tidak pernah salah. Setuju Pak, Bu? Ya, yang di sini setuju? Yang di online juga? Tidak ada orang yang tidak pernah keliru. Apa jujur? Saya sederhanakan begini. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Tuhan Yesus tidak akan pernah menjumpai seorang pun yang tidak pernah salah dalam dunia. Karena Alkitab sudah memberitahu, semua orang telah berbuat dosa dan telah apa? Kehilangan kemuliaan Allah. Apa upah dosa? Upah dosa adalah maut. Itu nanti kita simpan dulu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi Tuhan cari orang jujur. Lupa orang jujur itu bukannya orang yang serba ini. Ya, jujur itu sebetulnya dalam pemahaman yang sederhana. Kalau ya katakan ya, itu ya Mas Sugiarto ya. Kalau tidak katakan tidak. Kalau kamu salah, ngomong salah. Kamu dosa, ngomong Tuhan Yesus, aku dosa. Gitu loh. Aku minta ampun Tuhan. Aku sadar kalau aku terus jalan seperti ini, bakal ujung jalanku nungsep. Ya, hidupku pasti karut-marut. Tuhan, terima kasih Engkau datang. Engkau mengasihi umatmu seperti aku, engkau cari seperti engkau katakan, ya sekalipun kau punya banyak ribuan domba, tapi ketika dombamu seekor aja terperosok, engkau cari. Ya, terima kasih Tuhan, aku sudah kau dapatkan ya Tuhan. Tuhan cuma butuh itu. Makanya konsep pastoral penggembalaan yang saya terapkan, saya ambil contoh itu. Makanya kalau ada beberapa anak Tuhan, ya tidak nampak beberapa saat tadi aja bersama dengan Bu Retno saya itu, iya ya si Anu itu lama ya tidak ketemu ya, si Anu ini kemana ya, kenapa ya, sehat kah? Ya itu ya di Gembala. Saya minta jangan saudara berpikir, jangan-jangan Pak Gembala itu nek aku nggak datang kurang kolektornya itu, tidak ada urusan dengan itu, ya. Tetapi itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Kok bisa gitu Pak? Karena saya sadar siapa saya dulunya. Bukan cuma terhilang, bukan cuma tersesat, tetapi sudah terperosok jauh. Masa muda saya kelam. Sebagian masyarakat kota ini tahu. Saudaraku ini kasih Tuhan. Makanya kalau ada jemaat baru masuk, Pak, Bapak kenal sama si Anu? Oh iya. Itu tetangga saya, langsung saya ngomong ya, saya dulu jelek. Iya Pak gitu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kayak aku udah lepas kandang. Tapi untung ada siapa, tolong. Sekali lagi bersama, untung ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Kalau ngomong Allah secara umum, iya tahu siapa dia? Penuh rahmat, penuh ya, yang memiliki kerahiman yang sedemikian. Di mana? Di sorga. Bagaimana dia? Nggak tahu.
Tapi ketika Allah yang penuh kerahiman itu datang dalam wujud sosok yang bicara dan nampak seperti saya. Namanya siapa? Tolong. Tuhan kita Yesus. Baru saya ngerti. Dia tidak ingin orang itu terus terperosok. Dia cari gitu. Makanya sampai sekarang setelah saya mengabdi Tuhan ya belum lama. Baru 41 tahun jalan ya. Saya jadi abdi Tuhan. Itu saya contoh Tuhan Yesus. Makanya kalau coba itu walaupun ya ini tadi saya lihat akun yang terkoneksi dalam ibadah online. Ada anakku Agus William. Apa kabar Agus? Anakku, puji Tuhan pagi ini kalian bisa online tapi untuk Surabaya Raya nanti jam 5 sore ibadah di Hotel Cendana Surabaya ya, jangan lupa semua. Yang dari sini juga boleh kalau mungkin ini ulang tahun anak Pak. Nanti kami rencana mau makan sederhana di mana? Di Tunjungan Plaza umpamanya ya toh. Jam berapa? Jam 7. Ibadah dulu. Oh iya Pak, kami mau berangkat jam 5 sore ibadah dulu ya, 6:30 selesai, geser dikit Tegal Sari ya, satu wilayah sama Tunjungan Plaza. Nanti kalau saudara tunjukkan saudara warga Kemah Tabernakel pasti dapat potongan di sorga saudaraku. Iya, puji Tuhan. Ya, saudara bisa datang di situ ibadah, langsung aja ke lantai 2. Ya, saudara ya ikut berjuang, ikut memberikan support, menyemangati pelayanan kita. Ya, jadi orang yang cinta Tuhan tuh cinta gerejanya itu pasti. Ya, jadi saudaraku itu kalau saya enggak lihat ini gitu, waduh rasanya ya. Kenapa orang tanya? Ini gitu Pak Didi. Jadi karena hati. Yang model apa yang dicari? Semua model. Kalau ada orang yang dicari klasifikasi tertentu, saudara. Strata tertentu bukan gembala, bukan hamba Tuhan. Makanya saya paling tidak senang kalau ketemu teman pendeta tanya, Henry, ya kenapa? Jemaatmu banyak orang kaya. Itu pertanyaan yang indikatif buat saya. Dia bilang, enggak ada. Loh, kalau gitu banyak miskin? Enggak ada juga. Lah jemaat segitu banyak itu, enggak ada kaya, enggak ada miskin. Enggak ada, di tempatku itu enggak ada yang kaya, enggak ada yang miskin. Lalu terus maksudmu yang ada itu apa? Yang ada adalah semua putra-putrane Gusti Yesus itu diberkati Gusti Allah. Diberkati Tuhan, amin. Anak-anak Tuhan itu diberkati. Makanya saudara dan saya melewati masa pandemi 2 tahun lebih. Kalau masih ditugasi Tuhan hidup di dalam dunia ini, Tuhan sanggup memeliharamu sampai hari ini, amin. Dan itu karena Tuhan kita Yesus memberkati kita semua, kasih rezeki Tuhan. Ya, berapapun. Itu makanya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, perkataan orang fasik kembali lagi di sini menghadang darah, mendatangkan kematian, mendatangkan masalah, mendatangkan ini. Tetapi mulut orang jujur sudah saya sampaikan secara sekilas pintas, menyelamatkan orang. Ini yang harus ada pada diri saya dan saudara. Ingin menyelamatkan. Ya, menyelamatkan orang. Ayat 7. Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka apa saudaraku? Tidak ada lagi. Tetapi rumah orang benar berdiri tetap. Pak, mungkin fondasinya kayak bangunan gereja ini ya Pak. Gede tiangnya ya saudara-saudara. Kenapa kita mikirnya yang ideal untuk kekuatan tuh? Karena nanti nyangga orang itu di situ. Ratusan orang di atas. Karena itu nanti kan nyambung ya. Kita doa terus walaupun duitnya belum cair. Terus dari mana Pak cairnya? Itu nek kita ogrok-ogrok bareng. Dalam doa nanti kan cair hujan. Seiring dengan turunnya hujan turun berkat Tuhan. Itu kuat. Apa ini rumah orang benar tetap berdiri ini? Fondasinya begitu. Itu rumah yang model gimana Pak? Mungkin kayak di Jepang ya Pak. Fondasinya didesain sedemikian rupa karena di sana itu rentan apa? Gempa. Saudara, saya mau kasih tahu.
seteguh apa, sekuat apa. Satu hari Alkitab memberitahu langit itu akan digulung seperti tikar dan bumi akan lebur, saudaraku. Kalau gitu rumah yang masih tinggal tetap itu rumah di mana tolong? Rumah di sorga. Kita melayani Tuhan dengan setia, kita lakukan dengan tulus ini. Dan kita ingin bicara, ya apa yang kita omong. Apa yang kita bawa suara kita. Itu saudaraku. Nah ini kalau yang diomong Paulus, coba kita lihat sama-sama. Santo Paulus, satu Rasul Paulus. Filipi pasal 4 ayat 2 dan 3. Euodia, kunasehati, dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsukos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, dan nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Haleluya, puji Tuhan. Nama-namanya rada sulit ya saudara, temanku yang setia. Tolonglah, karena mereka telah berjuang dengan aku. Apa yang diperjuangkan saudara? Dalam pekabaran apa? Injil. Nah ini ketemu nama lagi ini, sulit ya, bersama-sama dengan Clemens. Ini ada kok ya. Saudara-saudara Katolik kadang pakai nama-nama ini boleh ya. Saudara juga boleh kalau mau. Cuma nanti cari tahu artinya apa kayak gitu. Ya, sejauh ini saya belum pernah ketemu orang Kristen ya nama baptisnya Yudas Iskariot. Padahal itu kalau tidak salah artinya bagus itu. Daripada nampak artinya ya nama bagus tetapi tidak sepadan gitu ya. Umpamanya saudara Abdiel loh. Itu kan bagus. L-nya itu selalu kalau di Alkitab dari bahasa Ibrani L itu Elohim, Allah. Nah, kalau diterjemah itu Abdiel bisa, oh Abdi Allah gitu ya. Bagus saja. Saudaraku dikasih Tuhan. Yang hidup harus sepadan seperti itu. Nama Kristen bagus. Pekerjaannya apa? Pengedar narkotik. Lo kan gak enak ketemu di penjara. Sama namanya Markus. Lu kok sampai ada di sini? Iya, khilaf. Sudah berapa kali masuk? Ini hitung-hitung ke-8. Saudaraku dikasih Tuhan. Ya. Ping 8 jarene. Ya khilaf saudaraku. Khilaf itu ya sepisan loh, ya toh. Ini khilaf ping 8 itu. Bukan khilaf. Apa Pak? Residivis. Nah, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, tentu orang tua ngasih nama itu sih maksudnya bagus-bagus ya, tujuannya bagus. Apalagi sekarang orang itu sudah banyak ya literasi lah, kalau orang mau belajar itu tahu info-info gitu. Zaman dulu kan pokok anak lahir Rebo, dijenengi Rebo ya. Apa ada keliru salah? Enggak juga ya, wong itu pada zamannya. Sekarang kan kadang-kadang jenenge wapi ngono wong elek, saudaraku. Elek apik kuwi piye to jane yo. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, itulah sekedar nama-nama. Nah, kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam, baca bareng, halo, kitab kehidupan. Nah ini nama siapa saja boleh, yang penting tercantum di dalam apa? Kitab kehidupan. Wah, enggak tercantum dalam daftar pemilu tetap aja sudah bingung, apalagi wah ini namaku tertulis enggak dalam buku kehidupan, itu harusnya lebih ngotot gitu loh ya. Saudara, puji Tuhan. Pemilu juga jalan baik ya. Puji Tuhan. Perkara ini protes ya itu hal yang wajar. Ya, yang penting doa kita sampai nanti ya endingnya di 20 Maret. Nah, selesai. Yang penting di Maret itu kita bersama-sama masuk dalam satu peringatan yang luar biasa. Apa itu? Paskah gitu. Nah, karena siapapun presidennya kita dukung dalam doa. Siapapun presidennya
Kita tetap punya juru selamat satu, tidak pernah berubah selama-lamanya. Sebutkan dia. Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi itu saudaraku. Makanya Paulus ngomong. Apa yang diomong Paulus? Ya ini. Ya. Ayo kawan-kawanku sekerjaku. Satukan hati, satukan pikiran. Ini cuma alat bantu sebetulnya. Tetapi tujuannya adalah bahwa Paulus mendambakan Injil itu harus diwartakan. Kalau begitu ini apa yang dimaksud sama Pak dengan Injil yang dibawa oleh Yesus? Tidak. Apakah Yesus membawa Injil? Enggak. Isinya Injil itulah siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Coba kita buka sama-sama untuk jelasnya. Markus pasal 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Iya, inilah permulaan Injil tentang siapa saudaraku? Iya. Jadi jelas saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Bukan Injil yang dibawa oleh Yesus. Ini kita mesti memahami secara biblikal. Kita masuk ini Bible study-nya. Jadi kita belajar kekristenan itu tidak cuma sekedar satu sisi aja yang kita hafal tradisinya. Tapi juga esensi kekristenan itu fondasi utamanya adalah firman Allah. Sehingga kalau orang paham terhadap firman Allah, kuasa firman yaitu Yesus masuk di dalam hidup kita. Kita akan tangguh dalam menghadapi kehidupan ini. Karena kita ngerti gitu loh. Apa yang harus kita hidupi di dalam dunia ini. Jadi katakan inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Jadi Injil itu bukan dibawa Yesus, tapi justru Injil itu yang ditulis oleh para saksi mata, yang ditulis oleh para nabi ribuan tahun sebelumnya, itu secara bentuk profetik, ya bentuk-bentuk nubuatan, itu ribuan tahun sebelum Sang Firman itu datang, sudah banyak penulisan. Contoh saya ingat, ya di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, ya bahwa dari perkataan Allah sendiri nanti keturunan perempuan ini akan bermusuhan dengan ular. Ya, ular akan memagut tumit keturunan perempuan. Yang dimaksud siapa keturunan perempuan? Tuhan Yesus. Dan keturunan perempuan akan menghancurkan kepala ular. Siapa kepala ular itu? Iblis, saudaraku ini kasih Tuhan. Kemudian Ulangan pasal yang ke-18 ayat 15 sampai 18. Apa itu? Bahwa akan tampil seorang nabi di antaramu, ya, dari saudaramu itu seperti dia ini. Seperti siapa? Sebetulnya saudaraku ini kasih Tuhan, seperti yang dialami oleh Musa. Karena di dalam Ulangan itu bicara tentang ini Musa. Loh kok disebut saudaramu? Loh, Musa punya 3 saudara kan, siapa? Miriam, 1 Harun, kemudian Musa. Oh bukan, saudara yang mewakili 12 suku-suku yang ada di Israel. Musa itu dari suku Lewi. Sedangkan Tuhan Yesus itu berangkat dari silsilah keturunan suku Yehuda. Nah sampai di situ belok dikit ya saya, supaya kalau saudara menemukan YouTube, di media sosial itu yang aneh-aneh, dikatakan bahwa Isa itu kalau disamakan sebagai Yesus, saya sih setuju dengan keputusan Menteri Agama yang nanti kalender sekarang ini tidak ditulis lagi wafat Isa Al-Masih, tetapi ditulis wafat siapa? Yesus Kristus. Itu jauh lebih tepat, karena apa? Enggak sama kok. Kalau selama ini asumsinya bahwa Yesus itu adalah Isa Al-Masih, contoh satu saja ini, iya kan? Isa Al-Masih itu anak Maria, di sana dinamakan ya Maryam, ya boleh karena itu kan dialek. Kemudian bergeser jadi Miriam, ya boleh. Tapi ketika dikatakan ibu Yesus itu Miriam, saudara Harun dan Musa, lah ini sudah nggak ketemu saudaraku. Beda berapa tahun? 1.500 sampai 2.000 tahun. Gitu loh. Satu, kedua.
sukunya beda. Yesus suku Yehuda, sedangkan Miriam itu jelas-jelas ditulis di dalam Keluaran pasal 2 ayat 1. Ada orang suku Lewi menikah dengan suku Lewi. Siapa? Yohebed, mamanya si Miriam. Yohebed suku Lewi, bapaknya si Miriam, suaminya Yohebed itu Amran. Suku Lewi. Lewi sama Lewi menikah, lahirlah Harun, Miriam, dan Moses. Sama tidak? Tolong saudara jawab sekarang. Pak Ishak, ya sama ya Pak Ishak ya. Nah beda. Gitu loh, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Makanya saya berharap rekan-rekan hamba Tuhan pendeta, jika hari ini juga ada yang join dalam ibadah online atau satu kali nanti ketika ini diupload ya di sosial media, lanjut bisa diakses oleh kawan-kawan semua rekan hamba Tuhan. Kita sama-sama mesti belajar sekarang. Ya, kita ini enggak kekurangan referensi. Untuk sekarang ini secara online kita dapatkan belajar terus. Dan kita harus membangun jemaat di dalam dasar kekristenan yang jelas. Seperti ini. Baik, sudah jelas ya. Bahwa Injil itu bukan dibawa oleh Yesus. Justru Tuhan Yesus itu ditulis di dalam Injil. Yang nulis adalah manusia. Dalam berbagai sejarah, dalam berbagai bahasa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada bahasa Ibrani, ada bahasa Aramaik, ada bahasa Yunani, sampai berkembang kemudian bahasa Latin. Makanya waktu tulisan yang ada di atas salibnya Tuhan Yesus itu ada 3 macam bahasa paling tidak yang dituliskan di sana, yang diindonesiakan. Inilah dia raja orang Yahudi. Dan itu adalah bentuk fitnah. Jangan lantas kita, oh dia raja orang Yahudi. Enggak. Kalau dia raja orang Yahudi, enggak mungkin dia disalib. Waktu dia berhadapan dengan Pilatus, dia berkata, Pilatus berkata, apakah engkau raja? Yesus berkata, ya, aku raja. Tapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau sekiranya kerajaanku dari dunia ini, niscaya semua punggawaku tidak akan terima ketika kalian mengkuyok-kuyok, menyiksa, membuat aku menderita seperti itu. Dia akan berteriak saja, berlaksa-laksa, pasukan surga akan datang. Mungkin Pak, mungkin. Kenapa? Lihat aja peristiwa Natal. Malaikat, tentara surga itu terlibat luar biasa. Saudaraku, ya kapan dicutikan malaikat-malaikat itu saat proses penyaliban. Malaikat dikasih cuti. Cuti semua. Lulu pade. Ya. Cuti apa ya saudaraku yang kasih Tuhan. Ya bingung cuma lihat ini mau nolong apa dia minggir. Yesus di padang gurun doa, malaikat datang melayani. Ya. Saudaraku yang kasih Tuhan. Sampai urusan laundry, ya, kain kafan, kain pelu pembungkus kepala jenazah. Yang lakukan itu malaikat, saudaraku. Sudah dilipat, ditunggui lagi, saudara. Ngerti maksud saya? Di kuburan itu, malaikat ada di situ. Waktu murid itu datang, lihat ada malaikat, nunggui kain kafan dan kain pelu. Tapi saat penyaliban, karena itu sengaja, Yesus bukan masuk di dalam sengsara, penderitaan itu dalam keadaan terpaksa, tidak. Tidak bisa dipaksa, siapa yang memaksa dia? Dia yang maha kuasa. Ada banyak ayat yang dapat saya kemukakan. Cuma kalau saya sampaikan ini nanti kita akan kehilangan alur. Tapi yang pasti, tidak ada yang bisa nyabut nyawa Yesus. Makanya yang terjadi di atas kayu salib itu adalah kuserahkan nyawaku. Setelah dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Terakhir, kuserahkan nyawaku. Aku ini gembala yang baik, kata Yesus. Gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 11 ayat 10. Jadi diserahkan. Ada Yudas, gak ada Yudas, tidak masalah. Tidak kurang cara bagi Tuhan. Dan tujuannya dia turun ke alam maut.
Semua yang saya sampaikan ada dasar ayat, bukan rekaan. Saya tidak berniat membuat doktrin baru, tidak. Tapi sengaja saya lemparkan pokok-pokok pemikiran. Seorang Kristen itu berpikir, ibu bapak, saya baca buku itu terkaget-kaget. Karena manusia pada umumnya hidup di dalam dunia itu baru menggunakan potensi pikirannya 15%. Yang 85% dibuat nganggur sampai orang itu mati, saudara. 15%. Kalau orang gunakan ini, akal budi yang sudah disucikan Tuhan, umur saudara boleh tambah, tapi pasti ada kecerdasan rohani yang Tuhan anugerahkan buat saya dan saudara. Amin apa amin, saudaraku. Pakai suara begini saya masih dengar itu di sana ada Pak Sofyan Al-Fatah. Iya. Bela sungkawa Pak ya, seluruh keluarga besar GKT ya. Ya, terkasih istri sudah di surga duluan, ditugasi Tuhan di sana. Sampean harus setia sama Thomas ya Tom ya, setia muliakan Tuhan. Anak-anak yang lain aja datang lagi sama Tuhan Yesus. Ya, mumpung momen prapaskah seperti ini, kita diingatkan kembali. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini hal-hal yang sangat penting supaya kita semua tahu. Nyawanya diberikan buat kita. Gak ada orang yang bisa, wah barangkali dia sudah mendekati istilah saudara kita yang sering kali kita dengar ya, sakaratul maut. Saya pernah ditanya sama teman ya dalam diskusi, saya percaya sakaratul maut. Kok rasanya enggak ya saya? Loh kenapa? Sampai enggak bakal mati? Saya ditanya gitu, oh mati. Mati gak ada, gak mati. Mau mati pindah alam. Loh kalau enggak harus berhadapan dengan pencabut nyawa terus gimana? Oh enggak ada. Saya enggak dicabut-cabut gitu. Loh terus gimana kalau menurut iman Kristen? Ini Alkitab ngasih tahu ya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Dan roh Allah ada di dalam kamu. Roh Allah itu nyatu dengan roh kita. Pada saat roh kita diajak Tuhan keluar saja, tubuh ditinggal. Ini ada masa expired, kedaluarsanya. Yang tahu Tuhan. Ya, ketika kita di produk Tuhan tahu. Ya, masa expired date-nya kapan? Pakai sakit gak pakai sakit, itu hak Tuhan. Mati cara apa aja. Asal satu aja yang harus terhindar. Jangan ada mati bunuh diri. Ingat saudaraku yang kasih Tuhan. Mati tua, mati setengah muda, setengah. Bahkan saudaraku ini kasih Tuhan. Lanjut sekali atau masih ada yang dalam rahim pun sudah diajak Tuhan. Diambil dulu. Janin dikeluarkan ke pemakaman. Semua orang. Ya. Tapi tidak ada urusan ini dengan maut. Apakah kita mati mesti mampir dulu ke tempat maut? Enggak juga. Yesus berkata, aku pergi ke sana untuk menyediakan apa? Tempat bagimu. Nah yang gini-gini ini mesti nyentel gitu loh. Melekat. Sehingga dalam perjalanan kita memang harus ya menempuh karir kita, melaksanakan tugas kedinasan kita, bekerja sebagai apa, siapa kita. Kita lakukan dengan kesungguhan, karena Tuhan tidak mengajar kita menjadi orang beriman yang asal-asalan, konyol-konyolan, ya hidup tanpa usaha yang benar. Enggak, Tuhan ingin bahkan menegaskan kalau orang enggak mau kerja, jangan kamu apa? Makan. Jadi artinya apa? Tuhan ingin kita serius. Tetapi di dalam keseriusan ini kita sedang sadar perjalanan kita menuju ke rumah yang tidak bisa digoncang oleh gempa apapun. Yaitu tempat yang ada di mana tolong? Sorga. Ini saudaraku dikasih Tuhan. Injil Yesus Kristus. Oke, kalau gitu apa kuasa Injil? Saya masih ulang lagi ini. Roma 1 ayat 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi,
tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jelas ya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudara masuk gereja, kita jadi Kristen. Itu kan urusannya ini, betul ya Pak Kardi ya? Urusannya keselamatan. Kalau urusan nanti ya bisnis kita maju, kedinasan kita melejit posisinya, warung kita, toko kita, pertanian kita ya maju luar biasa. Itu cuma berkait dengan rezeki Tuhan, pemenuhan sekedar selagi kita butuh di dalam dunia ini. Itu bukan hal yang berat kok. Tuhan sudah siapkan itu. So kita mau kerja ya. Iya, keselamatan ini. Yang Paulus katakan kemudian setelah kamu diselamatkan, kerjakanlah selamatmu dari sehari ke sehari. Itu di dalam Filipi 2 ayat 12. Nah inilah Injil. Ada kuasa Allah, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya, sekali lagi Yesus gak bawa Injil. Kekuatan Allah yang menyelamatkan itu ialah kerja Sang Maha Kuasa itu di dalam Yesus Kristus. Yohanes pasal 1 ayat 16-17. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberitakan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ayat 17 yuk, baca bareng yuk, bersuara 2, 3. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Itu. Makanya menyelamatkan. Ya. Taurat oleh Musa. Taurat itu memberitahu kamu dosa kamu ini. Tetapi kasih karunia itu mengangkut dosa kita. Dan itu dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Masuki Paskah dengan pemahaman ini. Iya, gimana Pak caranya itu Pak Kepala? Sehingga dikatakan oleh kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Prosesnya saya tunjukkan 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Silakan Pak. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Semua katakan amin. Makanya butuh kejujuran. Tuhan cari orang jujur. Maksudnya orang yang tidak pernah keliru sama sekali. Enggak. Orang yang mau ngakui, aku sakit Tuhan, aku butuh dokter, aku dosa Tuhan, aku butuh Engkau Sang Penebus, Engkau yang sanggup mengampuni. Makanya Yesus itu tiap kali ketemu orang-orang yang menderita, pergilah, dosamu sudah diampuni. Dan jangan kamu berbuat dosa lagi. Karena memang dia mampu. Pengampunan itu ada di dalam dia. Ya, mungkin pertanyaan gini Pak Gembala, kalau memang dia mampu memberikan pengampunan, mengapa dia harus susah payah, harus rela disalib, kemudian mati, dikubur, turun ke alam maut segala. Ngapain susah payah seperti itu kalau dia memang bisa melakukan dengan kuat kuasanya? Saya katakan ya bisa, pasti. Tapi kenapa dia mesti harus melalui proses yang demikian? Menghindarkan terjadinya unjuk rasa di alam akhirat oleh iblis dan kawan-kawan yang akan meneriaki, Engkau tidak adil Tuhan. Mengapa ketika melihat kami dan bangsa kelompok kami, roh-roh yang melawan Engkau, kami berdosa dan Engkau tidak mau mengampuni dan Engkau mengutuk kami. Tapi sekarang Engkau memberikan pengampunan kepada keturunan Adam. Dan Engkau memposisikan kembali mereka untuk tidak berdosa. Tuhan akan berkata, ya, tetapi sudah tersalib aku di Golgota. Artinya ketika Yesus berkata, sudah tersalib aku di Golgota.
aku kan sudah turun ke alam maut. Tempatnya mereka ini loh. Aku sudah tempati, sudah gantikan. Turun ke situ, ingatkan. Dan iblis setan akan tersipu malu. Dia akan bungkam untuk selama-lamanya. Bahwa orang yang harus ada di situ sudah Yesus gantikan. Inilah proses ya pergantian, substitusi. Apa yang seharusnya kita diambil alih, dia yang menempati. Sehingga Yesus kemudian berkata, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau semua tahu ini, saudara sesaat dalam dunia mungkin mengalami ya kekurang beruntungan, menghadapi pergumulan, ada yang sakit, boleh minta pertolongan Tuhan, boleh minta kesembuhan, boleh berseru kepada Allah. Tetapi saudara akan tetap berpikir, Tuhan, aku minta kalau boleh, Engkau mengabulkan, tidak ada yang mustahil. Tapi enggak pun Engkau beri kekuatan aku, karena aku tahu Tuhan bahwa Engkau sudah melakukan yang terbaik bagiku. Karena kesulitan dunia ini sementara, tetapi keselamatan dalam kemuliaan itu kekal untuk selama-lamanya. Itulah Kristen yang dewasa. Saya percaya mana mujizat, orang sakit ditolong, hadapi pergumulan ada jalan keluar. Saya percaya itu, tetapi kadang ada di antara kita yang sempat harus mengalami saat-saat yang memang itulah keadaan manusia dalam dunia ini. Tetapi manusia yang sudah ditebus Tuhan mempunyai satu pola pandang yang berbeda, cara berpikirnya tidak sama dengan umumnya, akan berkata, Tuhan, Engkau lihat aku, permohonanku Engkau kuatkan aku. Dan kalau boleh Tuhan campur tangan, tapi enggak pun tidak masalah, karena aku tahu kerja kuasamu itu jauh dari apa yang aku bisa harapkan. Engkau bisa melakukan jauh lebih baik, luar biasa. Nah gitu. Sehingga mungkin yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Dan yang mungkin Pak kami stroke. Pak kami gangguan ini. Pak ada cancer dalam tubuh. Boleh kita minta doa, tapi itu bukan maksa, bukan merintah Tuhan. Doa itu bukan kita dikte Tuhan. Doa itu bukan kita minta untuk Tuhan ngikuti saya, tapi yang benar doa itu adalah keterbukaan untuk aku belajar ngikuti kehendak-Mu Tuhan. Amin. Kalau ada sulit-sulit dikit, hal yang lumrah. Mbok sportif lah. Ada di antara saudara yang mungkin rada kurang semangat dalam beribadah, berbakti kepada Tuhan. Karena saudara merasa, kenapa kalau Tuhan baik, kenapa kalau Tuhan itu sanggup, kenapa kalau Tuhan itu punya kemampuan luar biasa, aku kok diizinkan masih mengalami proses seperti ini. Saya mau katakan kepada saudara, selama kita pakai pikiran itu, hidupmu tambah berat. Dan jangan-jangan pertolongan itu semakin tertunda. Dan kalau bisa jangan sampai kehilangan keselamatan, jangan. Ketika orang berkata, Tuhan, aku tahu dalam keadaan apapun yang ku alami, Engkau tidak pernah jauh daripadaku. Kekuatan itu besar buat saudara dan saya. Tapi ketika saudara mengenas diri, merenungi nasib, saudara banding-bandingkan, kenapa ya dia kok begitu, kok jatuhnya di aku kok begini Tuhan. Semakin berat, semakin berat, semakin berat. Setan akan semakin tepuk tangan. Saudara yang dikasih Tuhan. Ayo, di dalam semua keadaan, kita belajar untuk terus berkata Tuhan Engkau baik. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Isinya Injil itu ini. Sebab penjelasannya sangat penting. Ya. Telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Amin, saudaraku. Saya sudah sampaikan minggu lalu dan saya harap saudara cukup jelas ayat itu, ya kan?
Yesus disalib untuk dosa-dosa kita. Yesus kemudian bangkit. Apa yang kemudian menjadi berkat dampaknya buat kehidupan kita. Jadi Injil itu isinya ini. Yang sangat penting itu bicara esensi dari apa yang ditulis para rasul dan oleh nabi-nabi pada ribuan tahun sebelum peristiwa masuk dalam perjanjian baru itu. Waduh, kekristenan itu kalau mau belajar itu tidak akan mampu digoyah oleh apapun. Jelas kok, sejarah mencatat kok. Tidak terus kemudian kekristenan itu datang ujuk-ujuk semalam ini jadi, itu tahu goreng saudaraku. Itu tahu goreng, pondok ceplok seperti sarapan pagi saya tadi, saudaraku. Iya kan? Tapi proses kekristenan itu ya ribuan tahun berjalan. Makanya kalau kemudian dikatakan itu kitabnya Injil yang dipegang Kristen itu palsu, bukan asli lagi, kita tanya mana yang asli, nggak tahu. Nah sedang kalau kita ditanya Pak, apakah Alkitab kita itu asli Pak, sama dengan asli? Ya sama, perjanjian lama yang kita pegang sama dengan yang dipegang oleh orang-orang Yahudi yang sampai saat ini belum jadi Kristen. Kitabnya sama dalam terjemahan bahasa aslinya. Lah ini oleh anugerah Tuhan diberi kemudahan, semua suku bangsa itu bisa ngerti. Dari apa? Dari bahasa kita masing-masing. Tapi kalau nanti diruntut sama maknanya. Banyak hal yang kemudian ya dibuat polemik begitu loh. Oleh beberapa saudara-saudara kita. Itu sebabnya saya sebagai gembala jemaat, pendeta ya di sini memberikan penjelasan kepada saudara-saudara semua agar kita paham, kita mengerti. Ayo akhir dari khotbah ini saya ajak saudara lihat kembali dalam Filipi pasal 4 tadi. Tolong dirilis lagi Pak Yohanes Widodo ayat yang ketiga. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clement dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Puji Tuhan, ya. Saudara yang dikasih Tuhan katakan di sini, bahkan ku minta kepadamu juga Sunsogos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Yuk kita sehati. Di dalam kehidupan kita ini untuk melakukan satu tujuan yang sama. Seperti di dalam ayat yang kedua itu Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Sepikir itu konsep. Contoh saja, tim musik, timnya kebetulan Pak Didik ya. Sama-sama berpikir supaya kita bisa melayani lebih baik. Yuk kita berlatih. Sepikir, sudah menyatukan pikiran, kemudian apa? Sehati. Sehati mewujud nyatakan apa yang dikonsepkan. Untuk apa? Berlatih. Sehingga pagi ini ya melayani tentu lebih baik lagi bersama seluruh tim yang ada nih yang dipandegani oleh ya Diaken Muda Rio ya, yang memegang divisi musik ini supaya apa? Supaya kita bisa terbawa masuk dalam hadirat Tuhan. Jadi sepikir sehati ya untuk bekerja sama-sama. Saya tidak bisa apa-apa sendiri gitu loh. Itu sebabnya saya kata ayo kita sepikir, sehati. Ya saudaraku, intinya apa? Intinya adalah mewartakan apa? Injil Yesus Kristus. Kalau begitu mewartakan Injil, Injil itu apa? Injil itu adalah hidupnya Yesus. Bukan Injil yang dibawa Yesus. Injil itu apa? Hidupnya Yesus. Biarlah hidup Yesus nampak melalui hidup saya dan semua saudara. Amin. Makanya kalau orang-orang yang mengalami Tuhan Yesus di dalam hidupnya, suka dan duka tidak akan membawa kita munting di perjalanan ini. Melainkan kita akan semakin terus giat, semangat. Sampai kepada satu pemikiran, ya, dikatakan bahwa dalam jerih lelah persekutuanmu dengan Tuhan tidak akan sia-sia.
Itu sampai dikatakan yang nama-namanya tertulis dalam buku kehidupan. Itu bicara tentang apa? Surga. Orang yang sama berkata, yaitu Paulus kepada muridnya Timotius. Pasal 4 ayat 7 dan 8. Dikatakan, aku sudah selesai sebentar lagi. Garis besarnya begitu. Aku sudah berjuang dan sampai garis akhir. Aku tinggal menunggu mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan. Yang bukan cuma disediakan buatku saja, tetapi juga disediakan buat siapa orang yang menantikan kedatangan Dia. Amin. Saya dan saudara akan menikmati itu. Kalau orang sudah ngerti punya harapan kayak gini, mungkin hari-hari ini saudara masih harus bergumul, ada perjuangan yang harus dikerjakan, saudara tidak akan pernah menjadi lelah. Kenapa? Karena kekuatan Roh Kudus akan menolong dan menopang saya dan saudara. Kita sehati terus, ya kita bekerja untuk kemuliaan Dia. Selagi kita masih dikasih tugas hidup di dalam dunia. Hidup itu tugas. Ingat, hidup itu bukan cuma subjektif, kepentingan kita sendiri yang harus terpenuhi. Tapi tanya pada pagi hari ini, Tuhan, hidupku apakah sudah berarti di hadapan-Mu? Saudara yang tanya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih Pak Yohanes Widodo, Tuhan berkati. Bersaat teduhlah sejenak saudara di hadapan Tuhan. Tanya sama Tuhan. Tuhan, apa hidupku sudah berarti? Apa selama ini hanya berburu untuk arti kita sendiri? Semua ukurannya ada aku. Orang yang berteriak-teriak karena merasa diri gagal, tidak berhasil seperti yang lain. Adalah orang-orang yang berburu target buat dirinya sendiri. Tapi kalau orang punya kerinduan berbalas syukur kepada Tuhan, dalam kekurang berhasilannya pun dia akan berkata, aku rela ini sesaat Tuhan izinkan terjadi. Karena aku tahu Engkau sedang punya rencana yang besar. Satu pujian, mari dengar. Aku mengasihi Amin. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, yang ku lakukan. Tahu ya Tuhan, hidupku menyenangkan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya undang kita berdiri sama-sama saudara. Segenap hatiku ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku ialah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan dengar, inilah seru hati kami semua
Ini ungkapan dan komitmen kami Tuhan. Pertetapkan arah pikiran dan hati kami satu persatu. Bukankah setiap kami ini adalah keluarga besar-Mu Tuhan? Namun mohon ampun, kalau sekiranya di waktu yang sudah-sudah kami kurang memahami makna kebersatuan, kesepemikiran, kesehatian, sehingga kami mengedepankan berbagai hal terkait dengan keinginan dan kepentingan kami sendiri-sendiri. Tuhan, jamah kami pagi hari ini. Tuhan, perbaharui kami. Tuhan, pulihkan kami. Tuhan, Engkau yang sanggup mengubah kami menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang menjadi pesan-Mu, apa yang akan menjadi tanda dekat kehadiran-Mu yang kedua kali adalah ketika Injil kerajaan ini diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Dan hal itu terjadi ketika kami membangun kesepakatan, membangun kesehatian dari awal dalam kecil, unit paling kecil keluarga, rumah tangga, di dalam kami bergereja, di dalam kami dalam kebersamaan antar gereja lokal. Tuhan, kami mau sepakat untuk mewartakan sosok yang luar biasa, Sang Penyelamat yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pulangkan kami sebentar dari ibadah ini dengan hati yang sungguh-sungguh dijamah, diperbarui Tuhan. Paradigma kami, sudut pandang hidup kami diubah. Orang yang cinta Tuhan, cinta gerejanya. Dan gereja yang dalam perkenanan Tuhan adalah yang mewartakan kepentingan kerajaan sorga dan bukan hanya kepentingan manusia. Terima kasih Tuhan. Inilah bakti anak-anak-Mu semua, Tuhan memberkati. Baik yang terus bersama-sama dalam ibadah, yang sudah beberapa saat tidak bersama, dan hari ini dapat bersama kembali. Syukur kepada Tuhan. Orang-orang yang Tuhan kirim, keluarga kami yang baru, terus Tuhan himpun untuk kami bergerak bersama-sama, berdampingan dengan murid-murid Paulus yang lain, ada Clemens, Sintike dan yang lain. Dan kami akan menjadi giliran nama-nama yang tercantum di dalam buku kehidupan surgawi itu. Terima kasih Tuhan. Hari ini bahkan jemaat membawa persembahan. Apa yang mereka hendak berikan, mereka pegang tumpang tangan dengan iman, dengan hati tulus dan penuh syukur. Agar pekerjaan Tuhan kami ikut ambil bagian. Kami memberi bukan karena Tuhan menstimulus kami, karena Tuhan tidak mampu melakukannya sendiri. Tidak. Tuhan sanggup melakukan segala perkara, tetapi apa yang kami lakukan adalah kesempatan untuk kami dapat mengekspresikan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pekerjaan-Mu akan terus tumbuh kembang untuk kemuliaan kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Dan apa yang mereka tabur tidak akan sia-sia, tuaiannya bahkan sampai kepada anak cucu keturunan kami dijamin oleh Tuhan. Masa tua kami tidak akan ada yang terlunta-lunta. Terpujilah Allahku sekarang sampai selamanya. Pada akhirnya marilah saudara, kita mengangkat tangan bersama. Saudara Alkitab, Engkau adalah imam-imam yang rajani. Berdoa syafaatlah untuk negara dan bangsa-Mu. Bersyafaatlah. Mengucap syukur kepada Tuhan karena proses pesta demokrasi telah berjalan dengan baik dan proses ini masih berlanjut. Mohon campur tangan Tuhan agar semua tetap kondusif dan warga Indonesia diberkati damai sejahtera. Negara kami semakin kuat dan diperhitungkan dari bangsa-bangsa di belahan bumi yang lain. Indonesia semakin maju berkembang dan Tuhan, kami akan bersyukur kepada-Mu
untuk semuanya ini. Terima kasih ya Allah. Engkau dimuliakan sekarang kekal selamanya. Dan berkat kasih Yesus Kristus menaungi kami dari hari ini sampai Maranatha. Sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua untuk mengangkat kami dan mengantar kami pulang ke Firdaus sorgawi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah yang Esa, yang kami kenal sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk, saudara.